Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dipertemukan kembali di acara Tempo Dulu. Dan alhamdulillah kita bisa bersua insyaallah dalam kondisi yang baik, sehat walafiat. Dan salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikut penegak sunnah-sunnahnya. Pemirsa, di hari ini kita akan mengangkat sebuah tema. Kalau Anda semuanya ada di Solo, bahkan di luar Solo, di Jepang, lagu ini sangat terkenal. Ya. Air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Nah, benar, ini adalah lagu Bengawan Solo. Kali ini kita akan bertemu dengan tema Babat Bengawan Solo. Ternyata kalau kita telusuri, kita belajar sejarah, Bengawan Solo dulu tidak mengalir dari sumbernya ke arah utara menuju pantai utara, namun sebaliknya sebelum peristiwa lempeng bumi itu bergeser, ternyata sudah pernah menuju ke laut Samudra India, maksudnya Samudra Indonesia ya. Nah, di perairan atau Laut Selatan. Kali ini Direktur Rumah Sejarah Indonesia, beliau penulis buku yang saya bawa ini, buku Babat Bengawan Solo. Ada Bapak Anang Haris Himawan, SAG MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Dan ternyata Pak Anang ini memang menulis berbagai macam buku karena beliau backgroundnya memang sejarawan dan juga menggeluti tentang masa-masa lalu sejarah yang ada di Indonesia. Pak Anang, ini ngomong-ngomong tentang Bengawan Solo, sebenarnya kalau Bengawan Solo itu, kalau saya di waktu SD itu ada HPU, Himpunan Pengetahuan Umum, ada bukunya betul, ya. Betul. Dan di situ tertulis Bengawan Solo, mata airnya ada di Gua Gelap Ngampar kalau nggak salah. Nggak tahu, itu saya masih ingat sampai sekarang. Nah, kalau sebenarnya seperti apa sih Bengawan Solo semula yang notabene untuk alirannya yang ke selatan itu mulai kapan? Maksudnya bukan mulai kapan, terakhirnya itu ya. Ya. Silakan. Dalam kajian sejarah kita mengenal tentang asal-usul Bengawan Solo yang dikatakan memang dari hulunya itu memang dari selatan. Hulunya dari selatan, kemudian bermuara di pantai selatan. Nah, 12 juta tahun yang lalu terjadi bencana katastrofik. Jadi bencana itu silih berganti. Bencana silih berganti. Namanya bencana katastrofik. Salah satunya adalah tumbukan lempeng Australia terhadap lempeng Eurasia. Gitu. Beratnya itu kan, dari berat jenisnya itu lebih berat ke lempeng Australia. Itu. Nah, akibat tumbukan itu mengangkat lempeng Eurasia, kemudian wilayah selatan Wonogiri salah satunya, itu kemudian membentuk dataran tinggi. Nah, Parangkupito itu kan munculnya, kemudian Gunung Kidul itu. Makanya tanah-tanah di wilayah sana, di Parangkupito khususnya misalkan, itu tanah karang laut, mengandung garam. Itu mudah sekali lebih subur dari tanah-tanah yang lain sana itu. Nah, kemudian aliran yang awalnya itu di selatan kemudian berpindah. Nah, berpindah mungkin bisa tayangkan saya ya kemarin. Boleh ditayangkan untuk tayangkan itu ya? Untuk yang PPT-nya, yang tumbukannya sebelumnya itu. Ya, sebelumnya itu
Ini tumbukan, kemudian mengangkat lempeng Eurasia, ya, menyebabkan alirannya berpindah ke arah utara. Nah, akibat bencana katastrofik ini, nah, wilayah sekitar Batu Retno itu membentuk cekungan. Nah, setelah itu, Mas, membentuk cekungan. Next. Nah, ini perpindahannya yang dari selatan kemudian bermuara di utara, itu bekas Bengawan Solo Purba. Ya, sekarang membentuk hamparan-hamparan kawasan pertanian itu. Kawasan hamparan pertanian. Bawahnya masih ada airnya apa tidak? Kalau dilihat dari satelit NASA itu masih ada kanalnya. Kanalnya masih ada. Jadi di bawah itu kanalnya masih ada. Itu. Ya, next. Nah, ini banyak yang tidak tahu bahwa kawasan Batu Retno ini ada dulu danau raksasa itu. Jadi akibat bencana katastrofik ditambah dengan letusan Gunung Mahendra. Gunung Mahendra ini mengalirkan lava, ya, kemudian membendung air dan terbentuklah itu namanya cekungan Batu Retno. Nah, Batu Retno ini sebuah kawasan yang dikepung 3 gunung Merapi Purba. Di sebelah timur itu ada Gunung Karanggede di Karangtengah. Kemudian di sebelah barat itu Gunung Gajah Mungkur yang akibat letusannya terpotong, yang sekarang potongannya ada, namanya Gunung Tenong itu di Selo Kiri. Kemudian sebelah utara itu ada namanya Gunung Gimawang gitu. Makanya dulu kawasan Batu Retno sekitarnya itu kawasan subur karena diapit gunung Merapi. Kemudian di selatannya itu mengalir Bengawan Solo Purba, Bengawan Purba, gitu. Semua kawasan yang berada di lembah gunung itu semua subur, ya, wilayah agraris. Nah, kapasitas cekungan Batu Retno sebagai danau raksasa ini 300 juta meter kubik. Sementara Waduk Gajah Mungkur 120 juta meter kubik. Gitu. Besar, makanya betul yang dilakukan oleh pemerintah membangun Waduk Pidekso yang sekarang itu melihat ke depannya wilayah air itu dari wilayah hulu itu sangat besar. Kalau tidak ditunjang dengan Waduk Pidekso itu kayak apa? Waduk Gajah Mungkur nggak akan mampu, gitu. Airnya besar dari wilayah hulu gunung. Nah, itu nanti saya penjelasannya dari mana saja sih sebenarnya hulu Bengawan Solo bukan tunggal itu. Nah, hulu Bengawan Solo itu, coba next Mas, bisa? Hulu Bengawan Solo itu ada 3 ini. Ada 3, jadi dari selatan itu dari pegunungan Seribu, salah satunya Wonogiri, kemudian Pacitan dan sebagainya. Itu kemudian melalui dari timur itu ya, dari timur kalau ke arah Jatisrono Purwantoro itu kan ke timur ya. Itu mengalir Sungai Keduang. Nah, Sungai Keduang kemudian nanti dia berkelok-kelok masuk ke wilayah Klaten ya, wilayah Klaten, kemudian balik lagi melintasi wilayah Nguter itu kan. Nah, itu wilayah Nguter, kemudian terus ketemunya nanti dengan aliran dari hulu bagian barat daya ya, dari Merapi itu di Serenan itu di sekarang Solo Baru itu. Ya. Itu kemudian dari arah timur hulunya itu dari Gunung Mahendra. Gunung Mahendra itu nama lain dari Gunung Lawu. Oh. Orang nggak banyak tahu. Gitu. Gunung Mahendra itu nama lain dari Gunung Lawu. Nah, di situ ada tempuran, ya, itu ada di Ngawi. Dari selatan ketemu dari
Bengawan Madiun. Nah itu yang sering terjadi banjir kan situ, karena arusnya sama-sama besar. Nah dari situlah kemudian mengalir berkelok-kelok masuk ke wilayah menembus wilayah Randu Blatung ya, Cepu, Bojonegoro, kemudian dari Bojonegoro Tuban, masuk Tuban, Lamongan, baru kemudian Gresik. Di muaranya, awalnya muaranya itu ada di Selat Madura di Gresik. Kemudian oleh Belanda karena terjadi sedimentasi yang luar biasa, dipindah ke yang namanya sekarang Ujung Pangkah. Itu muaranya pindah situ. Itu. Ya, berarti bisa dikatakan pula bahwa Bengawan Solo ini adalah sungai yang terbesar di Jawa apa di Jawa ya, Tengah? Di Jawa ya. Di Jawa. Karena hampir dan lebih dalam daripada kali atau sungai yang lain. Kenyataannya semua sungai rata-rata menuju ke Bengawan Solo begitu. Ya, jadi pasti akan lebih dalam. Sungai. Nah, ya, anak sungai tadi pasti akan menuju ke Bengawan Solo. Di masa setelah purba tadi, kegunaan atau fungsi di masa kerajaan dan lain sebagainya ini digunakan untuk apa saja? Sementara kita mengetahui bahwa keraton memiliki Rojo Molo, semuanya ada di Bengawan Solo. Betul. Joko Tingkil, si Gromilir, Sang Gedek, si Nonggo Bajul itu juga di Bengawan Solo. Nah, cerita tentang Bengawan Solo sangat luas sekali cakupannya. Nah, ini bagaimana terkait dengan fungsi dari Bengawan Solo di masa lalu? Iya, Bengawan Solo ini luar biasa. Salah satu dari 3 sungai yang terbesar dari arah barat itu ada Ciaretiun atau Sungai Citarum ya, kemudian tengah itu Bengawan Solo, kemudian yang timur itu Berantas. Bengawan Solo ini paling panjang 548,8 km, hampir 600, itu paling panjang itu, dan alirannya membelah. Beda dengan Berantas. Berantas menyisir di sisi selatan, kalau Bengawan Solo itu membelah. Itu dari Cepu, Bojonegoro membelah ke Tuban itu kan. Jadi itu membelah bagian selatan Tuban, bagian selatan Lamongan sampai kemudian Gresik. Nah, mengenai fungsi semua sungai sama. Satu, transportasi yang jelas begitu. Kemudian sebagai wahana atau wilayah untuk kebutuhan kehidupan itu, kemudian untuk perdagangan, transportasi perdagangan. Nah, Bengawan Solo sebagai bukti bahwa itu adalah wahana transportasi dan perdagangan itu tertera pada Prasasti Telan. Itu 905 Masehi. Itu era Dyah Balitung, Mataram kuno. Ditemukan di Wonoboyo, di Wonogiri. Itu, di Wonogiri. Jadi wilayah Mataram kuno ya, yang di bawahnya itu ada fasal namanya Kerajaan Pengging. Nah, ini kita perlu tahu, Kerajaan Pengging, wilayah Pengging itu merupakan wilayah Sima, tanah perdikan. Mungkin bisa dibuka juga halaman 16 ini untuk tanah perdikan. Itu, jadi itu wilayah Pengging, Kerajaan Pengging, fasal dari Mataram kuno, itu sampai Gerobokan itu. Ini diantaranya ya? Iya, itu ini transportasi, kemudian untuk ya penyeberangan ya. Di sana dalam Prasasti Telan disebutkan nama daerah Paparuhan. Paparuhan itu sebutan tempat untuk menyandarkan perahu. Paparuhan fungsinya menanti penumpang
untuk diseberangkan. Nah, di dalam bahasa Sangsekerta namanya penyeberangan itu namanya penambangan. Makanya alatnya namanya tambang. Ya. Tambang itu getek atau perahu. Nah, di daerah perbatasan Wonogiri Sukoharjo ada namanya nambangan. Nah, nambangan itu karena tali itu ya, tambang itu. Iya, nambangan. Itu ada buku babat penambangan itu, babat penambangan ada itu. Ya, jadi wilayah antar yang bawah itu kayu ya? Kayu. Nah, kayu ini ada satu cerita dari mana kayu untuk pembangunan Masjid Demak. Ini dari salah satunya dari Alas Donoloyo yang dikirim melalui jalur sungai di raket-raket seperti itu. Di raket-raket seperti itu, kemudian ada nanti rumah eksekusinya. Donoloyo wilayah mana? Wonogiri. Sologohimo. Ya, masuknya kecamatan Sologohimo. Nah, itu dikirim lewat sana. Nah, orang nggak banyak paham, dikiranya yang namanya wali itu sana sendirian, kemudian nebang sendiri, diangkut sendiri sampai Demak gitu kan. Nah, ya karena paham, wah wali itu identik dengan kesaktian, seperti itu kan. Nah sebenarnya enggak, semuanya sama dengan manusia kita sekarang. Melalui musyawarah bersama penduduk setempat. Ada rumahnya, rumah untuk eksekusi itu namanya rumah besiat itu ada. Ada kerja bakti ya? Ya ada kerja bakti di Jatisrono itu ada rumah besiatnya. Sampai sudah di penelitian oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya sudah keluar itu sebagai bagian dari ini. Nah, dari situ kemudian kayunya dialirkan, dikirim melalui sungai. Sungai sekarang dengan dulu jangan disamakan. Sungai dulu itu lebarnya itu 20 sampai 25. Di tempat-tempat tertentu di wilayah aliran ada yang 30. Gitu. Jangan disamakan dengan yang sekarang kelihatan sempit gitu ya. Nah, gitu. Itu kemudian masuk di Bengawan Solo, ditampung di situ. Nah, pertanyaannya dari Bengawan Solo ke Demak itu lewatnya mana? Itu yang awalnya menyulitkan saya ketika penelitian. Dari Bengawan Solo ke Demak lewatnya mana? Nah, saya kemudian berkolaborasi dari narasumber, salah satunya dari Kementerian PUPR, ya BBWS Bengawan Solo, bahwa yang menghubungkan dari Bengawan Solo sampai ke Demak itu adalah ya sungai. Dari Bengawan Solo masuk ke Kali Pepe itu, yang sekarang di Pasar Gede itu, Kali Pepe ketemu Kali Bancak dari Merbabu. Kali Bancak di Boyolali. Nah, Kali Bancak ini anak sungai Kali Tuntang. Di PPT enggak saya gambarkan itu. Enggak ada. Ketemu Kali Tuntang. Nah, Kali Tuntang ini kan dari Rawapening. Nah, Rawapening itu keluar Kali Tuntang, di situ banyak anak sungai yang mengalir ya. Salah satunya Kali Bancak. Nah, Kali Bancak masuk Kali Tuntang sampai ke Demak. Nah, itu. Jadi tidak lewat Bengawan Solo kalau begitu? Ya lewat Bengawan Solo. Itu kan aliran. Gitu, Kali Tuntang. Nah, Kali Tuntang itu kan sumbernya dari Rawapening. Tapi dia kan punya anak-anak sungai itu. Salah satunya Kali Bancak itu kemudian nyampe di Demak. Nah, Kali Tuntang yang sekarang melintasi Demak, sekarang duduknya drainase. Kalau dulu kapal-kapal besar masuk. Ya termasuk Bengawan Solo sebelum sedimentasi, sebelum dialihfungsikan oleh Belanda abad ke-18 gitu kan. Itu kapal-kapal menengah lah itu masuk itu di wilayah itu dari hulu. Dari pantai utara Jawa itu masuk ke ini. Daerah itu. Nah, sebelum ini terkait dengan Bengawan Solo bahwa ada 3 fungsi Bengawan Solo itu, maka di sana tidak lepas dari yang namanya bandar perdagangan. Ciri-ciri bandar perdagangan ya, itu ada di sana, ada tempat ibadah, ada pasar, ada rumah-rumah penduduk itu.
itu ada bandar perdagangan. Kemudian yang kedua, fungsi Bengawan Solo itu juga fungsi sungai pada umumnya itu juga sebagai sarana komunikasi. Semua peguron, semua pesantren itu ada di aliran Bengawan Solo wilayah. Paling tidak anak sungainya. Ya. Satu contohnya Ki Ageng Selo. Itu kan dekat sungai Lause. Lause itu sekarang Lusi. Nah, Lause itu. Kemudian yang di Bayat, Sunan Tembayat 2, Sunan Pandanaran 2. Itu juga di aliran anak sungai Bengawan Solo dari Merapi hulunya. Namanya Kali Dengkeng. Nah, Kali Dengkeng. Jadi semua pesantren peguruan itu memudahkan santri datang itu ya lewat sungai. Ya. Wali dakwah lewat sungai. Ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, sungguh menarik bahasan untuk babat Bengawan Solo ini, dan kami juga membuka kesempatan bagi Anda yang sekiranya ingin bertanya. Telepon di 02716793000, SMS WA di 08112553000. Kita akan teruskan, namun kita ikuti dahulu jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, kita masih menyimak sajian Tempo Dulu dengan bahasan babat Bengawan Solo. Masih dengan narasumber kita, Bapak Anang Haris Simawan, selaku pemerhati sejarah untuk Indonesia, di Rumah Sejarah Indonesia. Dan ini buku beliau, karya beliau yang juga mendapatkan pengantar dari Profesor Dr. Toto Suharto SAG MAG. Ya, jadi kita akan bisa mengerti bagaimana awal mula Bengawan Solo ini, bahkan ketika alirannya masih ke selatan. Demikian. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, Anda pun juga bisa mendapatkan buku ini kalaupun Anda menginginkan, bisa nanti Anda dapatkan di toko buku MTA, ya. Dan kembali ke bahasan untuk Bengawan Solo di masa kerajaan, karena ternyata di masa kerajaan itu ada fungsi-fungsi Bengawan Solo untuk kegiatan, kalau tidak salah ini ya, Minangnya dari Keraton Solo ke mana ya, ke Madura. Yeah, nah ini bagian dari sejarah yang pernah dilakukan dengan memfungsikan Bengawan Solo untuk transportasinya. Apakah ada cerita-cerita lain atau kisah-kisah lain di mana Bengawan Solo ini berfungsi untuk kegiatan-kegiatan kerajaan? Iya, ada. Pasca runtuhnya Demak, Demak itu kan kerajaan Islam, tapi bukan yang pertama. Ya, bukan yang pertama? Bukan. Kerajaan Islam pertama itu kalau mau dibilang yang Gresik itu. Gresik ya, Sunan Giri Kedaton itu awalnya pesantren, kemudian menjadi pasal, menjadi kerajaan. Lebih dulu sana daripada Demak. Iya. Kemudian lebih dulu lagi Lumajang. Oh, bukankah kalau yang sebatas saya tahu surutnya Majapahit itu ada Raden Wijaya yang kemudian Raden Patah, kemudian di Demak itu bukan? Nah itu runtuhnya Majapahit, ya, runtuhnya Majapahit karena Trowulan dihancurkan oleh Dyah Ranawijaya, ya, Dyah Ranawijaya. Kemudian karena Raden Patah itu sebagai putra Kertabumi atau Brawijaya V menuntut balas atas kematian ayahnya. Kemudian
dengan dipimpin oleh siapa? Muhammad Yunus, ya, Daha dihancurkan. Jadi yang dihancurkan itu bukan Majapahit Trowulan oleh Demak yang selama ini dipahami, tapi Daha yang menghancurkan Trowulan. Jadi Raden Patah menuntut balas itu. Nah, oke. Nah, setelah Majapahit itu runtuh, itu baru berdiri Demak. Ya, kerajaan yang bercorak Islam. Gitu. Tapi apakah ada kerajaan sebelum Demak yang bercorak Islam? Ya ada. Giri Kedaton itu. Orang Portugis sampai mengatakan pada masa abad 16 itu, Giri Kedaton itu Vatikan tanah Jawa. Jadi kalau A ya A, semua A, semua pasal-pasal atau adipati-adipati daerah, para ulama A. Kemudian Sunan Giri Prapen itu disebut oleh Portugis sebagai pausnya tanah Jawa. Nah itu. Nah, kembali ke masa Demak. Ketika Demak itu runtuh, kemudian dipindahkan kekuasaan politik itu dari pesisir ke pedalaman. Nah, di wilayah yang kemudian disebut Pajang itu. Nah, pelantikan Joko Tingkir, ya, awalnya beliau adalah komandan apa namanya pemulihan keamanan karena adanya pemberontakan Arya Penangsang. Nah, Arya Penangsang ini meninggalnya itu di namanya Bengawan Sore. Bengawan Sore itu sudetan dari Bengawan Solo yang melintasi Jipang. Nah, disudet sama Sunan Kudus. Nah, aliran ini menjadi benteng Keraton Jipang. Itu mengelilingi karena keraton. sungai buatan kalau begitu. Iya, jadi disudet itu atas perintah Sunan Kudus untuk menjadi benteng gitu. Nah, meninggalnya di situ, tewasnya di situ. Kemudian dipindah ke Demak atau kekuasaan politik Jawa dipindah ke Pajang. Nah, kurang lebih tahun 1550 ya, Demak selesai. Demak selesai itu 1549. 1550 Joko Tingkir atau Mas Karpet dilantik menjadi Sultan Hadiwijaya. Yang jadi pertanyaan, di mana pelantikannya? Apakah di Pajang situ dekat Tugu Lilin? Gitu kan? Ternyata enggak. Dalam catatan sejarah, Raffles misalkan, beliau nulis, Raffles ini narasumbernya Panembahan Sumenep. Ini bukunya History of Jawa. 1000 halaman lebih itu. Itu diceritakan bahwa pelantikan Joko Tingkir itu adalah di Gresik, di Giri Kedaton, di hadapan Sunan Giri Prapen. Itu. Sunan Giri Prapen itu cucu daripada Sunan Giri Gajah atau Sunan Giri I atau Raden Ainul Yakin, putranya Maulana Ishak. Nah itu dilantik di sana. Yang ngantar ya Ki Ageng Pemanahan dan rombongan. Itu membawa gajah juga itu. Menyeberangi Bengawan Solo itu. Jadi fungsi Bengawan Solo juga sebagai berfungsi sebagai media komunikasi politik juga begitu. Nah, kemudian juga sebagai untuk kegiatan politik misalkan pendaratan tentara dari Madura. Nah, tentara dari Madura. Ini era Amangkurat I itu. Nah, makanya di Semanggi ada namanya Kampung Sampangan. Nah, karena sana itu memang pangkalan militernya orang Madura waktu itu. Nah, Sampangan itu. Itu ya melewati situ. Ya. Baik. Kemudian kalau tentang Rojo Molo sendiri yang menggunakan kapal Rojo Molo atau mungkin nggak tahu karena ya, ini juga menurut informasi kan hampir 60 meter begitu, lebarnya 6,5 meter begitu. Yeah. Nah ini dengan kondisi Bengawan Solo yang sekarang ini, apakah dengan kelokan-kelokan yang mungkin juga tajam begitu, apakah mungkin ketika
kapal ini bisa dilakukan atau dijalankan di Bengawan Solo? Ya, mungkin saja karena ukuran Bengawan Solo sekarang sama dulu beda. Kalau dulu sekitar berapa? Ya sekarang sampai 25 meter lebarnya, sampai 30-an di daerah-daerah tertentu ya. Kan beda-beda itu kan. Karena memang itu kan pengaruhnya dari hulu. Dari hulu itu kan nggak hanya bawa air, ya sampah, ya batu, ya itu yang terjadi abrasi kanan kiri. Dulu itu. Itu kapal terbesar, namanya kapal Titanic ya ini. Titanicnya Kasunanan ya ini. Ini yang bikin Adipati Anom atau Pakubuwono V itu. Putra dari Pakubuwono IV yang merancang beliau. Itu untuk menjemput putri dari Cakraningrat dari Madura itu. Kan besanan itu. Saya berpikir apa kapal itu dibuat sekali pakai. Maksudnya ketika dia dari hulu ke hilir, bagaimana kapal itu akan dikembalikan ke keraton lagi? Apakah waktu itu kan pasti belum ada yang namanya tenaga uap atau dieselnya kapal. Kalau mau didayung pasti berat sekali. Iya, memang pakainya itu. Tapi kalau balik arus bagaimana? Kalau untuk masa itu ya melaluinya bisa uap, bisa dayung. Tapi informasi yang saya terima itu dayung, karena dayungnya ada di keraton. Nah, tempatnya di mana itu pangkalannya? Pangkalannya itu di Solo Baru apa namanya? Serenan, bukan? Bukan, yang di daerah Solo Baru ke sana itu. Di belakang Kimia Farma ke sana itu. Nah, itu daerah situ. Sanggrahan. Nah, Sanggrahan. Nah, itu di sana kan ada pesanggrahan milik Kasunanan toh di sana. Nah, itu di sampingnya itu dulu terminalnya di situ, terminalnya kapal itu di situ. Nah, cantiknya itu masih ada di sana. Cantiknya kan di sana juga. Ujung perahu itu ya. Iya, Brojomolo itu. Jadi kalau raja atau PB itu mau tindakan ya diantar ke sana, gitu. Diantar ke sana. Saking gede ini ya nggak ada tempat ya, jadi sana itu di tempatnya sana, itu tempatnya. Ya, dan kalau kita yang berbicara masa lalu, kadang-kadang memang kita nggak sampai juga mikirnya kadang-kadang ya. Kalau pakai dayung welah atau ya itu bisa jadi. Kalau saya berpikir ke hilirnya saja pasti itu bagian dari kemudi kalau dayungnya begitu. Nah kalau untuk menuju ke hulu kembali, nah itu pasti akan diperlukan banyak orang, banyak orang gitu. Ya, saya kira tenaganya nggak hanya 1, 2, 3. Oh iya, banyak ya, kapal segede itu. Ya. Baik. Kemudian Pak Anang bisa juga di-share atau dibagikan kepada kita para pemirsa terkait dengan Bengawan Solo itu sendiri. Dari waktu ke waktu Bengawan Solo mengalami pasang surut yang berbagai kondisi begitu. Bahkan terkadang sampai meluap di tahun yang saya tahu tahun 66 sih. Betul, Soalnya saya pernah baca buku tentang banjir di tahun 66, itu harinya hari Rabu, tanggalnya saya lupa gitu. Nah, itu seberapa besar sih sampai kalau tidak salah Geladak itu tergenang. Nah, ini bagaimana ceritanya tentang banjir Bengawan Solo? Oh, itu kan ya banyak beberapa tidak tertampungnya dari atas itu kan air nggak ada tampung bendungan waktu itu kan. Begitu besarnya. Waduk Gajah Mungkur belum ada. Waduk Gajah Mungkur kan tahun 80-an. Nah, itu sampai menenggelamkan berapa kecamatan gitu. Padahal pintu airnya kan di Dembangan itu kan sudah dibangun ya. Tapi nggak mampu juga gitu loh. Itu ketika saya berkunjung tahun 2020 itu ke Dembangan itu lagi dibangun itu. Itu ditambah mesin pompanya 12 ya, waktu itu. Nah, itu karena memang begitu besarnya arus dari wilayah hulu, kemudian tidak hanya membawa air batu juga, kemudian
juga sampah-sampah juga. Nah, ini wilayah hilir ini yang menyebabkan air tersumbat. Itu kan karena itu akhirnya meluap ke daratan. Itu kan zaman dulu ternyata juga sudah sampah anggap saja. Wah, ya banyak Mas. Itu dari sampah itu kan bukan masalah sampah yang dibuang tidak, tapi sampah tanaman kanan kiri itu. Itu sampah tanaman kanan kiri, ya bambu, ya kayu, itu kan juga sampah gitu. Ya. Karena wilayah hulu itu dibuka lahan-lahan pertanian, sehingga daya tampung air daerah ampungan air di sana berkurang gitu ya. Termasuk yang barusan di Demak itu kan juga begitu. Ya. Gitu. Ya. Kemudian kalau dulu apakah di sebelah timur sini apakah sudah ada tanggul ya? Mohon maaf. Ini di Semanggi ya, ini Semanggi. Sebelah timur Semanggi waktu itu apakah sudah ada tanggul juga? Saya kira sudah, Mas. Abad 18 itu Belanda banyak membangun tanggul-tanggul sampai di wilayah Tepu, Mas. Tanggul-tanggul. Tapi karena derasnya air itu sehingga nggak mampu. Sumber-sumber mengatakan begitu. Makanya ditambah-tambah. Yang kemarin di Demak misalkan itu kan sampai tanggul berapa itu buatan Belanda sampai jebol itu kan saking derasnya itu. Nah sama dengan yang terjadi tahun 66 itu sama. Itu usaha-usaha Belanda untuk mengendalikan sungai itu membangun infrastruktur itu ya nggak kurang-kurang gitu, nggak kurang-kurang. Ya karena memang wilayah sini ini wilayah Solo itu kan wilayah cekungan gitu, sama wilayah cekungan. Semarang juga wilayah cekungan gitu kan. Ya, baik Pak Anang, ini kan sudah ada di penghujung waktu. Ini mungkin bisa disampaikan kepada para pemirsa kita yang mungkin saat ini sebatas apa para pemirsa pada umumnya ya, awam ini seperti apa mengerti tentang Bengawan Solo itu sendiri. Nah, ketika ada sesuatu yang umum mereka mengetahui tapi sebenarnya tidak seperti itu yang sejatinya begitu. Ini boleh disampaikan. Silakan. Bahwa Bengawan Solo atau kota Solo itu dulu kota bandar dagang. Bengawan Solo itu memiliki 44 bandar dari Gresik sampai ke Semanggi. Kenapa disebut Semanggi? Bandar Semanggi itu juga disebut juga Bandar Wulayu. Disebut Semanggi karena banyak tanaman semanggi. Itu untuk sayur itu. Untuk sayur. Bandar Semanggi, kemudian Bandar Beton. Itu juga bandar dagang, Nusupan. Pertemuan dari Sungai Kalijenes dengan dari arah barat dengan yang pertemuan dengan aliran dari arah selatan itu, Nusupan, pertigaan. Kalijenes dekat sini. Ya. Tapi itu tempat pertemuan. Di sana banyak orang itu tukang angkot itu disebut bau soroh. Nah, orang-orang Tionghoa nggak bisa ngomong R kan. Nah, bisanya kan L, maka manggilnya Solo. Itu tukang angkot kuli. Jadi Solo itu dulu kota kuli. Nah, kuli-kuli itu kan ada nyegat di aliran Bengawan Solo untuk bongkar muat barang. Ya di Bandar Semanggi, Bandar Beton, Nusupan, Bandar Kabanaran. Bandar Kabanaran itu identik dengan brandnya itu adalah kain kapas. Kain itu dari kiriman kapas dari Medan, dari Bayat, itu semuanya melalui sungai, Mas. Melalui sungai. Jalur darat satu-satunya itu adalah jalur darat dari Kartosuro melalui Baron sekarang, Pasar Kembang, Singosaren, Notok itu keraton. Slamet Riyadi itu dulu sungai, Mas. Hutan belantara dan itu sungai di situ. Nah, itu sungainya nggak selebar sekarang yang di. Tapi itu berarti zaman sebelum Belanda kesini ya? Oh sudah, Mas. Kalau ke Slamet Riyadi sungai, bagaimana Raffles itu membuat jalan atau kemudian itu abad 17 lah, abad 17 itu masih hutan belantara lah itu, abad 17. Abad 17.
Jadi perpindahan keraton itu kan abad 17, Mas. Yeah. Dari Kartosuro itu kan abad 18, sorry. Tahun 1745. Nah, itu masih wilayah ini, masih wilayah hutan sana. Apalagi sebelumnya. Jadi sebelah selatan itu juga hutan, ya Temani dan sebagainya. Jalur satu-satunya yaitu Kartosuro, Pajang. Itu. Jadi itu era Pajang, kemudian era Mataram, semua ke timur, wilayah timur mau pergi ke timur itu melalui Bengawan Solo fungsinya. Itu untuk kedepannya mari kita jaga Bengawan kita, Bengawan Solo kita, sungai kita. Nah, terkait dengan masalah bantaran sungai itu pemerintah yang ini. Ya, yang saya lihat, saya pernah lihat sungai kita itu malah dibelakangi, diungkuri bahasa Jawa ini, Mas. Mestinya rumah-rumah yang di bantaran itu menghadap sungai. Seperti halnya rumah-rumah di Pantura itu jangan membelakangi laut. Ya, dalam tradisi Mesias, agama-agama kuno, itu yang namanya air itu sumber kehidupan, suci, sumber kehidupan, gitu. Malah diungkuri gitu loh. Nah. Karena terkadang ketika ada rumah di bantaran sungai, di samping sungai gitu, dan masih menghadap ke jalan, bukan ke sungai, kondisi yang rawan tidak diketahui juga. Iya, gitu, betul ya. Itu bukannya tahu-tahu longsor ya. Ya, bukannya apa-apa. Biar kita tuh waspada. Kayak di Pantura tuh, semua menghadap ke laut. Karena apa? Kalau terjadi apa-apa, tahu gitu loh. Gitu. Baik, terima kasih Pak Anang Harisimawan atas berbagi ilmunya tentang Bengawan Solo. Hari ini mudah-mudahan akan memberikan pencerahan untuk kita semuanya dan kita bisa menyingkapi secara bijak untuk Bengawan Solo ini. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali dan selalu bertambah ini koleksi buku-buku tentang sejarahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, itu tadi sekelumit tentang bincang kita dengan Pak Anang Harisimawan selaku praktisi atau pemerhati sejarah. Dan saya Rudi Edrianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.